Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli Firmansyah dengan NIM 194222159. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis regresi berganda hasil panen padi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistika. Oke. Sebelum menjelaskan materi ini, kita harus menyiapkan data-datanya dulu di Microsoft Excel. Data-data analisis, data-data hasil panen padi. Saya share screen dulu. Nah, ya ini adalah data-data analisis regresi berganda. Ada X1, X2, Y dengan nilai-nilainya sampai saya buat 50 data. Oke. Lalu saya akan menjelaskan apa sih analisis analisis regresi berganda. Ya. Nah, analisis regresi berganda ini itu bertujuan untuk mengetahui ada suatu tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Nah, konsep-konsep dasar analisis regresi berganda ini itu dengan uji T. Uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, terus ada lagi dengan cara uji F. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, terus juga ada cara terakhir yaitu koefisien determinasi. Koefisien ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Nah, perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini ada 3, yaitu hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Nah, hipotesis 1 ini adalah terdapat pengaruh bibit. Saya namai X1 itu bibit terhadap hasil panen Y. Dan hipotesis 2 terdapat pengaruh cuaca X2. Nah, di X2 ini saya memakai kata cuaca terhadap hasil panen Y. Dan hipotesis 3 terdapat pengaruh bibit X1 dan cuaca X2 secara simultan bersama-sama terhadap hasil panen atau Y. Nah, tingkat kepercayaan ini 95%, A sama dengan 0,05. Nah, hasil ini yang A sama dengan 0,05 ini sudah ada di aplikasi SPSS, jadi sudah dari sananya. Jadi ini kita tidak bisa mengubah-ubah hasil ini dari 0,05-nya tersebut. Nah, lanjut untuk dasar pengambilan keputusan. Nah, ini kita ada 2 uji. Nah, uji yang pertama itu uji T. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan juga ada jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini untuk mencari rumus T table itu adalah T table sama dengan T dalam kurung A dibagi 2, koma titik koma N kurang K kurang 1
yaitu A ini adalah 0,05, tadi hasilnya 0,05 sini yang tidak bisa diganggu, pokoknya ini sudah dari sananya, dibagi 2, 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Dan titik koma N ini adalah tadi yang saya sudah share screen dari Microsoft Excel, itu saya buat 50 data, berarti N-nya adalah 50. Dikurang K. K-nya ini adalah variabel X. Variabel X ini saya buatnya dari saya buat 2, yaitu X1 dan X2. Itu berarti totalnya 2, K-nya 2. Dikurang 1. Berarti 50 kurang 2. 50 kurang 2 kurang 1 hasilnya 47. Berarti kita sudah temukan itu 0,025 di kolom 0,025 baris ke-47 itu hasil dari table. Nah, ini kenapa saya sudah dapatnya 2,01174, itu kita bisa cek di data table. Oke, saya sudah menyiapkan table. Oke, ini tadi kita harus cari di kolom 0,025 di baris ke-47 ya, 0,025 ini di baris 47 dan kita dapatkan ini hasilnya ini. Berarti hasilnya tadi benar 2,01174. Oke. Oke, lanjut. Lalu dengan uji F. Uji F ini jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Lalu ada lagi, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, untuk mencari F table ini ada rumusnya, yaitu F dalam kurung K titik koma N kurang K. Nah, K ini tadi yang hasil dari variabel X-nya itu 2, dan N ini adalah data keseluruhannya itu 50 dikurang 2. 50 dikurang 2 hasilnya 48. Berarti yang kita dapatkan di sini yaitu 2,48. Berarti ada di kolom dan hasilnya ini 3,19. Dan ini juga bisa kita cek, kita pastikan bahwa hasilnya ini atau bukan. Itu di F table saya juga sudah menyiapkan F table. Dan ini berarti kita cari di data F table dalam kolom 2 baris ke-48. Kita buka table F. Dan ini kolom kedua baris ke-48. Dan ini ya kita temukan hasilnya 3,19. Berarti benar tadi hasilnya 3,19. Oke. Sebelum saya mempraktekkan aplikasi SPSS, saya sudah siapkan data dan aplikasi SPSS-nya. Oke, langsung kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, kita buka aplikasi SPSS-nya. Open. Jadi kita screen lagi. Ya, oke, ini tampilan aplikasi SPSS versi terbaru. Nah, ini kita masukkan data di variable view. Variable view ini ada nama, ada name, type, white, decimal, label, bla 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 bla. Ada 1, 2, 3, dan yang nomor 1 ini kita masukkan
data X1. Kita tulis X1. Dan di data kedua ada X2. Dan data ketiga ada Y. Oke. Nah, di sini ada tulisan semuanya sudah terisi, cuman ada di yang label ini belum terisi. Mari kita isi. Yang tadi yang saya tulis X1 itu adalah bibit. Bibit kurung X1. Dan X2 itu ada cuaca. X2. Dan dia ini saya kasih hasil panen. Oke, hasil panen dan huruf Y. Nah, kenapa saya pilih bibit dan cuaca? Karena dalam memanen padi itu dibutuhkan bibit yang unggul, yang berkualitas, dan juga cuaca. Karena itu sangat berpengaruh untuk hasil panen. Apakah itu hasil panennya bagus atau berkualitas atau gimana, itu tergantung dari bibitnya dan cuaca. Oke. Setelah sudah kita isi, kita ke data view. Oke, data view. Dan data view ini sudah tertulis di sini ada X1, X2, dan Y. Oke. Nah, lalu setelah ini kita masukkan data di yang tadi kita sudah siapkan di Microsoft Excel, data-data hasil panen padi. Oke, saya share screen data Excel-nya. Oke, ini kita blok. Tinggal kita copies. Oke, kita copy, Ctrl C. Ctrl C, kembali lagi ke aplikasi SPSS. Lalu kita Ctrl V, paste. Kita tunggu. Nah, masuk datanya. Ini sudah masuk. Kita cek 50 data. 50 data. Ya, betul 50 data. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita klik di atas ini ada analyze. Ada file, edit, view, data, transform. Nah, di sini kita pilih analyze. Analyze kita klik. Lalu sini banyak pilihannya. Kita pilih regression. Lalu pilih linear. Kita klik set. Oke, di sini di tampilan linear ini ada dependent, independent, selection variable, case label, WLSW. Nah, ini yang kita butuhkan ada di data dependent dan independent. Nah, untuk yang dependent ini kita masukkan hasil panen atau variabel Y. Oke, kita masukkan. Dan independent ini di variabel X1 dan X2 kita masukkan. Nah, oke, sudah masuk seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Regression, kita dapat data variabel entered and or remove. Terus kita dapat model summary, ANOVA, koefisien. Oke. Kembali lagi kita ke hasil data yang saya sudah siapkan untuk menjelaskan materi ini yang saya bawakan. Oke. Nah, di sini ini saya sudah siapkan nih. Nah, ini pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan menggunakan uji T. Nah, untuk hipotesis 1 dan 2 ini kita menggunakan uji T, kan? Dan ini pakai data koefisien. Koefisien itu yang tadi di
aplikasi SPSS. Nah, terus kita butuh datanya yang ini yang saya blok warna merah. Ini T-nya T bibit T X1 dan X2 dan signifikan X1 dan X2. Ini yang kita butuhkan, 4 data ini ya. Lalu yang pengujian hipotesis H1 ya. Di sini itu diketahui nilai signifikan untuk X1 terhadap X1 ini yang bibit terhadap Y adalah sebesar, yaitu yang tadi di awal itu yang apa yang ini yang A sama dengan 0,05 ini sudah dari sananya dari SPSS-nya. Itu kita masukkan signifikan, berarti signifikan ini signifikan X1 itu berarti 0,322. 0,322 ini lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung itu yang ini. T hitung 1,000 lebih kecil T table 2,01174. Ini tadi yang tadi kita sudah cari di T table tadi. Dapat mengambil kesimpulan, kita dapat kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Ya, itu dia. Dan untuk pengujian yang kedua, hipotesis H2, diketahui nilai signifikan, ini X2 nih, signifikan untuk X2 terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung itu yang ini T hitung 4,971 lebih besar T table 2,01174. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan pengujian hipotesis H3 dengan menggunakan uji F. Nah, hipotesis ketiga ini kita gunakan dengan uji F. Dan ini data yang tadi kita dapat di aplikasi SPSS, ini pakai data ANOVA. Ya. Dan di sini kita berfokus ke bagian F dan signifikan. F-nya 235,504 dan signifikannya 0,000 ya. Nah, pengujian hipotesis H3 berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan ini untuk pengaruh X1 dan X2. Nah, di sini itu datanya udah digabung X1 dan X2 secara simultan bersama-sama terhadap Y adalah sebesar, nah signifikan X1 dan X2-nya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung ini 235,504 lebih besar dari F table 3,19. Nah, 3,19 itu yang tadi kita sudah cari di F table. Dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan simultan terhadap Y. Nah, ini berarti data pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan ini sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Berarti bibit dan cuaca ini sangat berpengaruh untuk hasil panen tersebut, hasil panen padi. Nah, yang uji terakhir itu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini kita pakai data model summary. Ya, ini kita terfokus ke R square-nya. Nah, itu yang kita dapatkan adalah berdasarkan output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,909. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersamaan, variabel X1 itu bibit dan X2 itu cuaca, secara simultan, secara bersamaan terhadap variabel Y atau hasil panen adalah sebesar
90,9%. Itu dia. Jadi ini hasil semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Apabila ada salah penjelasan atau kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, jadi banyak kesalahan mungkin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.